Assalamualaikum guys, welcome to my vlog Maya Wulandari Tarhas. Jadi kerajaan pertama yang akan saya bahas di sini adalah Kerajaan Kesultanan Samudra Pasai. Tumbuhnya Kesultanan Samudra Pasai tidak dapat dipisahkan dari letak geografi yang senantiasa tersentuh pelayaran dan perdagangan internasional melalui Malaka yang sudah sejak abad pertama Masehi. Letak kerajaan kurang lebih 15 km di sebelah timur Sumawe, Nanggro Aceh Darussalam, dan tumbuh diperkirakan pada tahun 1270 sampai 1275 atau pada abad pertengahan ke-13. Jadi sultan pertama di sini adalah Malik As-Saleh pada 696 Hijriah atau disebut dengan 1297 Masehi. Sejak abad ke-12 sampai ke-13, para pedagang muslim dari semenanjung Arabia, Persia atau Iran, dan negeri-negeri Timur Tengah lainnya mulai memegang peranan penting. Selanjutnya, kerajaan kedua di Sumatera ini adalah Kesultanan Aceh Darussalam. Berdasarkan sumber Cina, hikayat legenda, serta berita Portugis atau Tome Pires, telah ada kerajaan-kerajaan sebelum Kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri. Menurut berita Cina dari Chow Jukua dan Kitab Nagara Kertamaga karya Empu Prapanca, Lamuri. Kerajaan ketiga dari Sumatera ini adalah Kerajaan Islam di Riau. Kerajaan-kerajaan Islam yang disebut-sebut dalam berita Tom Pires ini adalah Siak, Kampar, Indragiri, dan Kampar. Kini berada di daerah Riau. Sejak kapan kerajaan-kerajaan tersebut mulai bercorak Islam belum dapat dipastikan, meskipun para pedagang muslim dari Arab dan negeri-negeri Timur Tengah lainnya sejak abad ke-12 dan abad ke-13 sudah memegang peranan dalam pelayaran dan perdagangan melalui Selat Malaka. Pengaruh Islam yang sampai ke daerah-daerah itu mungkin akibat perkembangan Kesultanan Samudra Pasai dan Malaka. Raja-raja ditempatkan sebagai wakil kemaharajaan Melayu. Ketika Sultan Mahmud Shah I berada di Bintan, kerajaan keempat ini adalah kerajaan Islam di Jambi. Letak geografis Jambi dengan aliran Sungai Batanghari dan sungai lainnya memberikan kemudahan untuk kegiatan perdagangan baik lokal, regional maupun internasional. Sebagaimana yang telah disebutkan, para pedagang muslim dari Arab, Persia atau Iran, dan dari negeri-negeri Timur Tengah lainnya sejak abad ke-7 sampai ke-8 sudah berperan aktif dalam pelayaran dan perdagangan internasional melalui Selat Malaka. Oleh karena itu, tidak mustahil para pedagang muslim singgah di ibu kota kerajaan Surijaya yang bercorak Buddha, paling tidak untuk hubungan dagang. Namun, belum dapat dikatakan di daerah Palembang. Sebagaimana yang telah disebutkan, para pedagang muslim dari Arab, Persia atau Iran, dan dari negeri-negeri Timur Tengah. Kerajaan Islam yang terakhir di Sumatera ini adalah Kerajaan Islam di Sumatera Barat. Islam di daerah Lampung tidak akan dibicarakan karena daerah ini sudah masuk kekuasaan Kesultanan Banten. Ada juga yang berpendapat bahwa Islam datang dan berkembang di Sumatera Barat pada sekitar abad ke- ke-14 dan 15 dan memperoleh pengaruh di Kerajaan Besar Minangkabau. Bahwa Islam sudah masuk ke daerah Minangkabau pada sekitar abad ke-15 mungkin dapat dihubungkan dengan cerita yang terdapat
dalam naskah kuno dari Kerinci tentang Siak Lengih Malin Sabiyatullah dari Minangkabau yang mengenal Islam di daerah Kerinci sesama dengan Putri Unduk Pinang Masak, Dayang Baranai, dan para patih nan Sabatang, semuanya berada di daerah Kerinci. Di daerah Minangkabau ada 3 raja yang diragukan apakah salah seorang sudah beragama Islam atau yang kedua lainnya masih belum memeluk Islam. Pada masa Iskandar Muda, Pariaman merupakan salah satu daerah yang berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh. Demikian pula hingga penggantinya. Sejak awal abad ke-16 sampai awal abad ke-19, di daerah Minangkabau senantiasa terdapat kedamaian, sesama saling menghargai antara kaum adat dan kaum agama, antara hukum adat dan syariat Islam, sebagaimana tercetus dalam pepatah adat Basandi, Syarak Basandi Kitabullah. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, lambat laun terjadinya kebiasaan buruk, main judi, menyambung ayam, dan minum madat atau minuman keras. Kerajaan pertama di Pulau Jawa ini adalah Kesultanan Demak. Demak terletak di pesisir utara Pulau Jawa dengan lingkungan alamnya yang subur, bermula dari sebuah yang dalam babat lokal disebut sebagai Gelagah Wangi. Tempat ini konon dijadikan permukiman Muslim di bawah pimpinan Raden Fatah, yang kehadirannya di tempat tersebut atas pertunjukan seorang wali bernama Sunan Rahmat atau Sunan Ampel. Ketika Raden Fatah masih dalam kandungan, Brawijaya menitipkannya kepada gubernur di Palembang. Di sanalah Raden Fatah lahir. Demak atau Gelagah Wangi kemudian tumbuh dan berkembang menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Mungkin sejak lenyapnya ibu kota kerajaan Majapahit di daerah Trowulan oleh Wangsa Girindra Wardhana dari kerajaan Kediri pada 1474. Demak merupakan kota besar yang jumlah rumah lebih kurang 8.000 atau 10.000 buah. Penguasa Demak disebut sebagai Paterodin dan kakeknya berasal dari Gresik. Yang menarik perhatian Tome Pires juga memberikan bahwa di daerah pedalaman masih ada kerajaan bercorak Hindu dengan rajanya Batara Vigiyaya dan patihnya yang berkuasa. Raja Demak yang kedua ini dalam babat dikenal dengan nama Pangeran Sabrang Lor meskipun pemerintahannya sebentar. Dia mengadakan serangan ke Malaka pada tahun 1513 yang berangkat bersama armadanya dari Japara yang berfungsi sebagai pelabuhan Kesultanan Demak. Raja ketiga Kesultanan Demak ialah Pangeran atau Sultan Trenggono yang pada waktu Tome Pires ke Demak disebut dengan Paterodin Jr atau Muda. Ia meluaskan kekuasaan ke Jawa bagian barat, antara lain mengirim pasukan yang dipimpin oleh Fadillah Khan atau Fatahillah yang berasal dari Pasai untuk menyerang kapal pada tahun 1527. Sultan Trenggono juga meluaskan politiknya ke Jawa bagian timur, terutama menundukkan daerah yang masih beragama Islam yaitu Kediri, Tuban, Wirosari, Gagelang, Mendagungan, Blora, Surabaya, Pasuruan,
Panurakan, Lamongan, Blitar, dan Wirasaba, Gunung Penanggungan, Mamegang, kuno Kerajaan Kediri, Sengguruh, dan Blambangan. Penting dicatat di sini bahwa Raja Demak terkenal sebagai pelindung agama, bergandengan erat dengan kaum ulama, terutama dengan Wali Songo. Yang kedua dari kerajaan yang ada di Jawa ini adalah Kesultanan Pajang. Sejak Sultan Trenggono wafat, timbulnya perebutan kekuasaan di kalangan keluarga. Sultan Trenggono mempunyai 6 putra-putri, yaitu Pangeran Mukmin yang diangkat menjadi Wali Songo oleh Sunan Giri dengan gelar Sunan Prawoto. Sunan Trenggono digantikan oleh Sunan Prawoto, kemudian dibunuh oleh Aryo Penangsang dari Jipan atau Bojonegoro sekarang pada tahun 1549. Penangsang pun akhirnya dibunuh oleh ipar Sunan Prawoto, yaitu Joko Tingkir. Joko Tingkir adalah murid Ki Ageng Pengging yang semula menjadi seorang tamtama di Kesultanan Demak di masa Sultan Trenggono. Akhirnya Joko Tingkir menjadi menantu Kesultanan Demak tersebut dan diangkat menjadi penguasa di Pajang. Setelah berhasil membunuh Aryo Penangsang, Joko Tingkir pun menobatkan dirinya sebagai Sultan Pajang dengan gelar Sultan Adiwijaya. Pengaruh pun meluas sampai ke daerah pesisir utara seperti Jepara, Pati, bahkan ke arah barat sampai Banyumas. Setelah wafat pada tahun 1587, digantikan oleh putranya yaitu Pangeran Beno. Yang ketiga ini ada Kesultanan Mataram. Mataram merupakan daerah yang subur. Terletak di antara Kali Opak, Kali Pongo yang mengalir ke Samudra Hindia. Di tempat inilah Ki Ageng Pemanahan mendirikan keraton pada tahun 1578. Setelah beberapa tahun mendiami keraton Ki Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Mataram wafat pada tahun 1584. Pengganti dari Ki Ageng Pamanahan ini adalah putranya Panembahan Senopati Ing Alogo yang pada masa mudanya bergelar Pangeran Ngabehi Lor Ing Pasar dan merupakan menantu Sultan Panjang atau Sultan Adiwijaya yang wafat pada tahun 1587 tadi. Pada masa pemerintahan Panembahan Senopati Mataram memperluas kekuasaan ke daerah sekitarnya termasuk daerah pesisir utara, kemudian ke daerah-daerah di Jawa bagian timur dan barat. Paniai sendiri yang berada di bawah kekuasaan Mataram menjadi kabupaten yang diberikan oleh Pangeran Benowo, putra Sultan Adiwijaya. Hubungan antara Mataram dan Cirebon ketika diperintah Penembahan Ratu pada 1650 bukan karena penaklukan, melainkan hubungan persahabatan. Setelah wafat, Panembahan Senopati digantikan oleh Mas Jolang, putra dari Selir yang berasal dari Pati. Pangeran Jolang memerintah dari tahun 1601 hingga 1613. Ia menyempurnakan pembangunan kota gede termasuk pembuatan taman Danalaya, kolam segaran, dan kompleks pemakaman kota gede. Pada masa pemerintahan Sultan Agung pada 1613 sampai 1645, beberapa daerah yang semula sudah berada di bawah Mataram mulai melepaskan diri. Oleh sebab itu, Sultan Agung yang ketiga. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Cirebon. Cirebon pada awalnya termasuk daerah kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran, bahkan menjadi salah satu pelabuhan kerajaan tersebut. Penguasa di Cirebon adalah Lebe Usa sebagai bawahan Patirodin. Perkiraan kehadiran Islam di kota Cirebon dapat dibandingkan dengan sumber lokal
Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Arya Cirebon yang tertulis pada 1720. Dalam naskah ini dikatakan bahwa Syarif Hidayatullah datang ke Cirebon pada tahun 1470 dan mengajarkan Islam di Gunung Sembung bersama Haji Abdullah Imam atau Pangeran Cakrabumi atau Cakrabuana, pamannya yang sudah terlebih dahulu berada di Cirebon. Syarif Hidayatullah kemudian juga menikah dengan Pakungwati, putri pamannya, dan pada tahun 1479 menggantikan mertuanya sebagai penguasa Cirebon. Lalu ia mendirikan keraton yang diberi nama Pakungwati, itu di sebelah keraton Kesepuhan Cirebon kini. Cirebon menghentikan pemberian upeti ke pusat kerajaan Sunda Pajajaran di Pakuan. Sunan Gunung Jati wafat pada 1568 lalu dimakamkan di Gunung Sembung yang kemudian dikenal dengan Astana Gunung Jati. Penggantinya adalah cucunya yang dikenal sebagai Panembahan Ratu, putra Pangeran Suwarga yang wafat pada tahun 1565. Pada 1677, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 3, yaitu Martawijaya memerintah Kesultanan Kesepuhan Cirebon dengan gelar Sultan Sepuh I Sultan Syamsuddin pada 1677 sampai 1703. Kartawijaya memerintah Kesultanan Kanoman Cirebon dengan gelar Sultan Anom Sultan Baharudin pada 1677 sampai 1723, dan Pangeran Wangsakerta sebagai Panembahan Cirebon dengan gelar Panembahan Tohpati pada 1677. Selanjutnya ini ada dari Kesultanan Banten. Daerah Banten pada waktu itu merupakan kabupaten dari Kerajaan Sunda Pajajaran yang berpusat di Bogor, antara Sungai Cisadane, Ciliwung, dan Cikapacilan. Pakuan sebagai pusat kerajaan Sunda Pajajaran mempunyai karakter sebagai negara kota yang salah satunya kegiatan utamanya adalah perdagangan regional dan internasional. Sumber Cina atau Shung Peng Xiang Sung lebih kurang 1430 dan berita Ma Huan dalam Ying Yang Shenglan pada 1433 menyebutkan rute-rute pelayaran dan perdagangan Banten. Hal itu berarti sejak pelabuhan Banten merupakan pelabuhan penting yang termasuk dalam jaringan perdagangan dan pelayaran, yaitu disebut dengan jalur sutra. Berita tersebut dapat dibuktikan dengan temuan yang berasal dari situs Banten, yaitu girang berupa jumlah pecahan keramik dari masa dinasti Sung sampai Ming. Atas petunjuk Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Maulana Hasanuddin membuat keraton atau masjid, alun-alun, pasar, dan kelengkapan lainnya bagi kota di tempat yang baru. Pada 1579, pusat kerajaan Sunda Pajajaran di Pakuan berhasil diduduki. Maulana Yusuf wafat pada 1580, penggantinya ialah Maulana Muhammad pada 1580 sampai 1596 yang melakukan serangan terhadap Palembang, mungkin bermotif ekonomi, tetapi gugur dalam peperangan di Palembang hingga mendapat julukan Panembahan Sedaing Rana. Pengganti Maulana Muhammad ialah putranya yang masih kecil bernama Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Qadir pada 1605 sampai 1640. Kesultanan Banten, masa pemerintahan Sultan Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa mencapai puncak dalam bidang politik, ekonomi, perdagangan, serta keagamaan dan kebudayaan. Kerajaan Islam pertama di sini adalah Kerajaan Islam di Lombok dan Sumbawa. Dari Lombok, Islam disebarkan ke Panjangi, Parwa, Songkong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya sehingga seluruh Lombok memeluk Islam. Dari Lombok, konon Sunan Trapen meneruskan dakwahnya ke Sumbawa. Kerajaan Islam Lombok dipusatkan di Seleparang di bawah pemerintahan Prabu Rangkeseri. Jadi selanjutnya itu kita akan membahas tentang Kesultanan Bima. Bima merupakan kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara. Rajanya pertama masuk Islam bernama Ruma Batawadu yang bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Qahir pada 1611.
sampai 1640. Pada 1691 ketika permaisuri kerajaan Donghu terbunuh, Sultan Bima ditangkap dan diasingkan ke Makassar sampai meninggal di dalam penjara kerajaan-kerajaan Lombok, Sumbawa, dan Bima dan lainnya. Dan akhirnya pada abad itu melakukan pemberontakan dan peperangan karena pihak VOC senantiasa mencampuri urusan pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut, bahkan menangkapi dan mengasinggi raja-raja yang melawan. Syair-syair kerajaan Bima ini diperkaya oleh gambaran terperinci karena Bima menurut telaah filologi Henry dikarang pada sebelum tahun 1833. Syair itu dikarang oleh Khatib Lukman. Syair itu menceritakan 4 peristiwa yang terjadi di Bima pada awal abad, yaitu letusan Gunung Tambora, wafatnya permakaman Sultan Abdul Hamid, serangan bajak laut, dan penobatan Sultan Ismail. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kesultanan Goa Talo. Berdasarkan sumber asing maupun naskah kuno, agama Islam masuk ke Goa sebelum kedatangan Tome Pires pada 1512. Pires mencerminkan bahwa Makassar sudah melakukan hubungan dagang dengan Malaka, Kalimantan, dan Ayutthaya atau Thailand. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa para penguasa lebih dari 50 negeri di pulau itu masih menganut berhala sebelum masuknya Islam. Secara resmi, kedua raja dari Goa Talo memeluk agama Islam pada 22 September 1605. Negeri tersebut kaya akan beras putih dan bahan makanan lainnya seperti daging serta kapur barus. Jaringan perdagangan dengan Cina telah terjalin lama, maka keramik juga impor. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya temuan keramik dari dinasti Sung dan Ming di daerah Sulawesi Selatan. Walaupun sudah memeluk Islam, raja-raja Kesultanan Goa Talo tetap membina hubungan baik dengan orang-orang Portugis yang membawa agama Kristen dan Katolik. Di daerah Sulawesi Selatan, proses Islamisasi semakin mantap dengan adanya para mubaligh yang disebut Dato' Talu atau 3 Dato', Dato' Ri Bandang atau Abdul Makmur atau Khatib Tunggal, Dato' Ri Patimang, Dato' Sulaiman atau Khatib Sulung, dan Dato' Ri Tiro Abdul Jawad atau Khatib Bungsu. Ketiganya ini bersaudara. Selanjutnya ini ada Kerajaan Bone. Sebelum menjadi kerajaan Islam, Kesultanan Goa Talo sering berselisih dengan kerajaan lain, antara lain Bone, Wajo, dan bergabung dalam aliansi Telu Pocah. Di samping itu, dibentuk lagi suatu persekutuan yang berisi pernyataan. Namun, perjanjian tersebut gagal sehingga terjadinya lagi peperangan. Selama berada di Goa, Raja Bone ke-13 itu menunjukkan ketaatannya terhadap Islam. Oleh karena itu, ia pun dikembalikan ke Bone. Tetapi anehnya, ibunya melarikan diri ke Goa yang kemudian menimbulkan ketidaksegangan dari pihak Kesultanan Goa Talo, yaitu mengakibatkan Bone diserang lagi pada 1643. Raja Bone dapat ditunduk kembali dan ditawan di Goa. Arum Pitu kemudian ditempatkan di Bone untuk mencari calon Raja Bone. Masa persatuan Goa Bone itu tidak lama. Pada 1667, putra Lamat Daremeng Aru Palaka bersama tentara VOC menyerang Goa. Pada saat itu, Goa itu diperintahkan oleh Sultan Hasanuddin. Selanjutnya ini ada Kerajaan Wajo. Sumber penting mengenai tubuh berkembangnya Kerajaan Wajo terhadap dalam hikayat lokal berupa naskah asli dan pernah diteliti oleh Dr. J. Nurdoyin. Sejarah awal Kerajaan Wajo masih gelap karena terdapat beberapa versi yang mencerminkan munculnya nama Wajo, antara lain cerita mengenai pendidikan kampung Wajo yang didirikan oleh 3 orang anak raja dari kampung tetangga, Cinotabi yang merupakan keturunan dewa,
yang mendirikan kampung itu masing-masing menjadi raja dari ketiga bagian atau limpo. Bangsa Wajo yaitu Betempola, Talon Lenreng, dan Tua. Selama 4 arung, Matoa Dewan Pangreh Praja diperluas menjadi 3 atau disebut dengan pendukung Panji, 30 arung Raja Hakim, 3 duta, sehingga jumlah anggota dewan 40 orang. Wajo pernah bersekutu dengan kerajaan Luwu dan bersatu dengan kerajaan Bone dan Sompeng dalam perjanjian Telum Poca pada 1582. Diceritakan pula dalam hikayat tersebut bagaimana Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Patimang memberi pelajaran agama Islam pada Raja Wajo dan rakyat mengenai masalah kalam atau ketuhanan dan fikih. Pada waktu itu kerajaan diganti penjabat agama yang menjadi hakim pertama di Wajo ialah seorang wali yang memperoleh mukjizat ketika berjalan ke Mekah. Slide pertama dari kerajaan Kalimantan ini adalah Kesultanan Banjar atau Banjarmasin. Kesultanan Banjar terletak di Kalimantan Selatan yang merupakan kelanjutan dari kerajaan yang bercorak Hindu bernama Daha yang berpusat di negara Dipa. Kerajaan Daha di masa pemerintahan Putri Tanjung Bui dan patihnya Lambung Mangkurat mengadakan hubungan dengan kerajaan Majapahit mengingat pengaruh Majapahit sampai ke daerah Sungai Nagara, Batang Tabulung, Barito, dan sebagainya seperti tercatat dalam kitab Nagara Kertamaga. Ketika berperang dengan Daha, Raden Samudra meminta bantuan kepada Kesultanan Demak sehingga mendapat kemenangan, dan kemudian Raden Samudra menjadi pemeluk Islam dan bergelar Sultan Suryarullah. Semasa Sultan Suryarullah memerintah Kesultanan Banjar atau Banjarmasin meluaskan kekuasaan sampai ke Sambas, Batanglawai, Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Madawi, dan Sambangan. Sebagai tanda takluk sebuah daerah pada waktu itu, tentu mengirim upeti kepada Sultan Suryarullah sebagai penguasa kerajaan Banjar. Pengganti Sultan Hidayatullah ialah Sultan Marhum Penembahan atau dikenal sebagai Sultan Mutaim Billah yang pada masa pemerintahnya berupaya memindahkan ibu kota kerajaan ke Amuntai. Selanjutnya itu ada kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, terutama di Kutai. Kehadiran yang proses Islamisasi tidak menghadapi situasi dan kondisi politik berpecah. Keluarga kerajaan seperti Kalimantan Selatan, kerajaan Kutai yang bercorak Hindu menurut hikayat Kutai selalu mengadakan hubungan dengan kerajaan Majapahit. Hubungan tersebut dapat diketahui dari data dalam Nagara Kertamaga karya Empu Perpenca. Berdasarkan hikayat Kutai, pada masa Raja Mahkota, kerajaan Kutai didatangi 2 orang mubalik yaitu Datuk Ri Bandang dan Tunggang Parangan setelah lebih dulu mengislamisasi Makassar. Kemudian Raja Mahkota mengadu kesaktian dengan mereka namun kalah. Raja Mahkota pun memeluk agama Islam. Selanjutnya ini ada dari Kesultanan Pontianak. Kerajaan yang terletak di Kalimantan kini antara lain adalah Tanjung Pura dan Lawe yang pernah diberitakan oleh Tim Tong Pires. Tanjung Pura dan Lawe menurut berita musafir Portugis tersebut sudah mempunyai hubungan dengan Malaka dan Jawa. Tanjung Pura dan Lawe atau daerah Sukadana menghasilkan komoditas antara lain emas,